dia ngelihat ke arah cermin dan di cermin itu ada sosok perempuan berambut pirang panjang dengan gaun putih yang berlumuran darah lagi ngeliatin Carlos, guys. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Buat yang baru datang ke channel ini, selamat datang karena sekarang kita udah 100 subscribers, guys. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan nontonin aku. Jadi buat kalian yang suka sama hal-hal misteri, teori konspirasi, hal-hal yang berbau horor atau kasus-kasus yang terjadi di dunia, aku tuh bahas di channel ini dan kita tayang 2 kali seminggu. So buat kalian yang suka bahasan serupa, jangan lupa subscribe dan nonton videonya. Jadi sekarang langsung aja ke videonya. Jadi di video pertama di channel ini aku tuh bahas makhluk misterius yang ada di dunia. Nah buat kalian yang belum nonton boleh banget ditonton, scroll dikit aja ke bawah dan kalian bakal nemuin video pertama dari channel ini. Ada aku bahas makhluk misterius yang ada di dunia. Nah sekarang aku tuh bakal bahas makhluk juga, tapi makhluk ini tuh makhluk yang ada di urban legend Brazil, guys. Nah di sini siapa yang suka baca-baca tentang urban legend dari berbagai negara? Sekarang aku bakal bahas urban legend dari Brazil, yaitu makhluk berambut pirang yang suka diem di toilet sekolah atau tempat umum, guys. Dan aku juga bakal bahas dua cerita yang katanya ada orang yang pernah bertemu sama makhluk ini. Jadi langsung aja kita bahas A Loira de Banheiro. A Loira do Banheiro ini adalah urban legend yang populer banget di Brazil dan seringnya itu diceritakan dari mulut ke mulut oleh para remaja-remaja atau anak-anak yang sekolah di Brazil, guys. Nah, perampakan dari A Loira de Banheiro ini adalah wanita misterius berambut pirang yang dia itu suka menghantui toilet-toilet sekolah atau tempat umum. Menurut legenda dari Brazilnya, A Loira de Banheiro ini adalah seorang wanita cantik yang memiliki nasib yang tragis, guys. Jadi ada banyak versi dari cerita A Loira de Banheiro ini, tapi mostly mereka punya akhir atau ending yang sama gitu. Wanita ini tuh dibunuh atau mengalami kecelakaan tragis di kamar mandi dan arwahnya itu terjebak dan terperangkap di tempat itu, jadi dia menghantui tempat tersebut. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan tentang si A Loira de Banheiro ini, karena kan tadi aku bilang ada beberapa versi cerita gitu. Oke, jadi versi pertama dari cerita ini adalah dia adalah seorang wanita yang dibunuh atau melakukan bunuh diri, pokoknya terjadi kekerasan pada dirinya gitu. Dan pada akhirnya dia itu merasa dendam dan arwahnya terperangkap di tempat tersebut. Sampai ya dia nunggu orang-orang yang mengganggunya supaya dia bisa gangguin balik orang-orang itu. Nah teori yang kedua adalah keberadaan A Loira de Banheiro ini adalah sebuah peringatan untuk perilaku remaja atau anak-anak. Nah, beberapa orang di sana tuh berpendapat bahwa cerita ini tuh berfungsi sebagai peringatan gitu ya buat remaja atau anak-anak biar nggak pergi ke tempat sepi atau tempat berbahaya sendirian. Apalagi ketika mereka ngerasa ada yang nggak beres atau ada yang aneh di tempat itu, lebih baik jangan didekati. Dan yang ketiga, cerita ini tuh disimbolkan sebagai simbol keputusasaan. Jadi kan tadi aku bilang bahwa arwah dari si A Loira de Banheiro ini tuh terperangkap, jadi dia adalah bisa dikatakan katanya adalah arwah yang merasa putus asa. Nah, perasaan putus asa yang dialami oleh perempuan ini tuh katanya never ending cycle gitu. Jadi dia terus-terusan merasa putus asa sampai ya nggak ada habisnya. Terus kenapa sih A Loira de Banheiro ini tuh dianggap sangat-sangat mengerikan di Brazil? Nah, katanya karena keberadaan A Loira de Banheiro ini sering banget ada di tempat-tempat yang umum gitu, di toilet dan di tempat-tempat umum. Jadi banyak orang yang ngerasa relate gitu loh, karena kan tempatnya tempat yang dikunjungi sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan ada hantu ini atau orang ketemu hantu ini, udah pasti bakal ketakutan. Terus katanya orang-orang yang mendengar cerita tentang si A Loira do Banheiro ini, katanya mereka tuh seakan-akan merasa bisa bertemu sama makhluk ini di kamar mandi yang sepi. Jadi kayak saking realnya gitu, guys, dan saking dipercayanya cerita ini, jadi mereka merasa bahwa kayaknya aku
bakal ketemu deh kalau udah diceritain tentang si hantu ini. Ternyata ada juga bahasan dari elemen psikologis yang bikin cerita ini tuh jadi lebih serem guys. Kan kamar mandi itu adalah bisa dibilang ruangan yang paling private gitu ya, atau ya ruangan yang paling tenang lah. Nah ketika kita atau ya seseorang merasa terjebak di ruangan yang seperti itu dengan makhluk yang tidak bisa dijelaskan, tentu bakal merasa terisolasi dan bakal muncul ketakutan yang sangat besar, bener nggak? Ditambah lagi orang-orang Brazil tuh kan percayanya bahwa si A Loira de Banheiro ini tuh perawakannya adalah perempuan berambut pirang panjang dan dia itu menggunakan gaun putih yang berlumuran darah. Jadi seakan-akan mereka itu bertemu sama hantu yang meninggalnya itu secara tragis karena bajunya tuh sampai berlumuran darah. Jadi orang-orang Brazil di sana tuh ya takut banget sama cerita ini. Tadi kan aku bilang kalau cerita ini tuh populer banget di kalangan remaja-remaja Brazil gitu ya. Dan sekarang aku bakal ceritain 2 cerita dari orang yang mengaku pernah bertemu sama si A Loira de Banheiro ini. Cerita yang pertama ini datang dari seorang murid laki-laki bernama Carlos guys. Jadi Carlos ini masih sekolah menengah di salah satu sekolah menengah di Brazil. Dan katanya kamar mandi di sekolahnya si Carlos itu terkenal cukup angker dan menakutkan gitu. Banyak cerita-cerita yang bikin kamar mandinya jadi serem. Tapi si Carlos ini tuh gak biasanya ketakutan, jadi dia kayak biasa aja masuk ke kamar mandi. Nah waktu jam istirahat si Carlos ini pengen banget pergi ke kamar mandi, jadi dia pergilah ke kamar mandi sekolah itu yang ada di ujung gedung. Dan ketika dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi itu, Carlos tuh merasa bahwa ada hawa yang aneh nih, hawa yang biasanya gak dia rasakan kalau dia pergi ke kamar mandi di sekolah itu. Dia merasakan ada hawa dingin dan gak cuma itu, lampu di kamar mandi tiba-tiba mati guys. Nah si Carlos ini kan kaget loh, kok lampunya tiba-tiba mati gitu loh. Udah dia lagi merasakan hawa yang aneh, terus lampunya tiba-tiba mati. Carlos ini buru-buru ngeluarin handphone supaya bisa nyalain senter gitu. Jadi salah satu penerangan yang dia pakai adalah senter dari handphone itu. Terus layout dari kamar mandinya itu kan biasanya di kamar mandi sekolah tuh suka ada kaca, terus langsung ke bilik-biliknya gitu. Nah pas Carlos nyalain senter handphonenya, dia ngelihat ke arah cermin dan di cermin itu ada sosok perempuan berambut pirang panjang dengan gaun putih yang berlumuran darah lagi ngeliatin Carlos guys. Nah Carlos ini kan awalnya kayak loh kok ada perempuan di sini gitu ya, kan dia laki-laki gitu dan itu lagi di toilet laki-laki. Terus dia langsung berpikir ini gak beres nih, karena dia tuh merasa ada yang aneh dengan bajunya. Di tubuh perempuan itu tuh gak ada luka apa-apa, tapi kok bajunya atau gaunnya itu berlumuran darah. Ketika Carlos menyadari bahwa yang dia lihat itu bukan manusia, wanita itu tiba-tiba bilang, "Kamu mengganggu saya dan sekarang kamu harus membayarnya." Ketika Carlos mendengar perkataan yang keluar dari mulut wanita itu, sontak tubuh dia tuh langsung nge-freeze guys. Dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia bener-bener kayak ya udah terpaku gitu loh. Dia matanya cuma bisa tertuju ke wanita itu. Dan ketika itu Carlos melihat bayangan wanita itu terus mendekat dan Carlos pun menutup matanya sampai dia merasakan ada hawa dingin dan sesuatu yang tidak terlihat seperti menekan tubuhnya guys, sampai Carlos ini bilang kalau dia kesakitan dadanya. Dan ketika tubuh Carlos ini merasa terhimpit, dia merasa tertekan gitu ya tubuhnya, dia ini tiba-tiba terlempar keluar dari kamar mandi seakan-akan ada kekuatan yang mendorongnya. Saat terjatuh Carlos buru-buru bangun dan dia ngelihat pintu kamar mandi itu ketutup dengan sangat keras dan dia langsung kabur pada saat itu juga. Dengan keadaan yang masih ketakutan dan tubuhnya gemetar, Carlos ini pergi ke ruang guru untuk melaporkan apa yang baru aja terjadi sama dirinya dan dia juga bilang ke teman-temannya bahwa dia sudah mengalami hal yang gak biasa gitu loh, hal yang gak bisa masuk di akal. Tapi ketika Carlos ini pergi sama guru dan teman-temannya untuk ngeliat ke kamar mandi, kamar mandinya itu kosong aja guys. Wanita berambut pirang yang tadi Carlos lihat udah gak ada. Sejak saat itu Carlos menambah cerita angker dari kamar mandi sekolah itu dan dia gak berani untuk pergi ke kamar mandi sekolah sendirian. Cerita yang kedua adalah cerita yang datang dari seorang anak perempuan, seorang remaja perempuan yang bernama Luciana.
Nah, suatu hari Luciana ini tuh lagi di sekolah, lagi ngumpul sama teman-temannya, dan mereka itu lagi ngomongin tentang urban legend. Jadi temennya tuh bilang, coba kita tebak-tebakan urban legend yuk gitu. Ini urban legend apa nih kalau misalkan makhluknya kayak gini? Nah, si temennya Luciana ini salah satunya ada yang bercerita tentang A Loira do Banheiro ini. Nah, tapi temennya tuh nggak cuma cerita doang, dia akhirnya nantang si Luciana untuk membuktikan kehadiran dari makhluk ini. Nah, sebelumnya juga katanya sekolahnya si Luciana ini, kamar mandinya itu memang terkenal dihantui oleh A Loira do Banheiro. Tapi si Luciana itu merasa dia agak sedikit skeptis dengan hal-hal yang seperti itu, dan akhirnya dia merasa tertantang nih, karena tadi kan temennya bilang coba kamu buktiin gitu loh. Akhirnya dia pergi sendirian ke kamar mandi sekolahnya buat membuktikan bahwa ya makhluk itu tuh cuma mitos. Luciana masuk ke kamar mandi dengan langkah yang mantap. Tapi sama seperti ceritanya Carlos, lampu di kamar mandi itu tiba-tiba mati guys. Luciana ini kaget banget, dan di kegelapan dia gak bisa lihat apa-apa, tapi dia dengar ada ketukan di bilik kamar mandi. Seakan-akan ada yang bergerak di sana. Luciana ini merasa cemas sedikit gitu ya, tapi dia masih berani, dan tiba-tiba dia mendengar suara bisikan seorang wanita. Kamu mengganggu tempat ini, sekarang kamu yang harus pergi. Nah, dari bisikan itu tuh Luciana ngerasa kayak wah ada sesuatu yang aneh nih gitu, dan dia pengen buru-buru untuk balik ke teman-temannya. Tapi waktu dia membalikkan badan untuk pergi keluar, dia tiba-tiba melihat ada bayangan wanita berambut pirang dengan gaun putih berlumuran darah dan memperhatikan Luciana dengan mata hitam yang pekat guys. Jadi matanya itu ya benar-benar hitam dan tatapannya kosong banget. Luciana ini mencoba buat berlari keluar karena dia merasa ini benar-benar nggak beres. Tapi di situ tubuhnya tuh merasa nge-freeze banget gitu. Dia nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, dan ada bisikan lagi dari wanita tersebut. Kamu tidak bisa pergi. Tiba-tiba Luciana merasa bahwa sekitarnya ini berputar, dia pusing banget, dan akhirnya dia tidak sadarkan diri jatuh ke lantai. Dan ketika dia sadar, lampu kamar mandi itu udah nyala lagi dan Luciana melihat sekitar, tapi wanita tersebut yang dia lihat tadi itu udah gak ada. Sejak hari itu Luciana tuh sering banget ketakutan di malam hari, apalagi ketika dia mengingat tentang cerita yang dia alami di toilet sekolahnya. Dan ketika dia sekolah, dia juga merasakan paranoid yang berlebihan guys, ketika dia melewati toiletnya, seakan-akan ada yang mengawasinya tanpa henti. Oke, jadi itu adalah dua cerita dari remaja yang mengaku pernah bertemu sama si A Loira do Banheiro ini. Jadi menurut aku cerita ini tuh kenapa sangat mengerikan untuk masyarakat Brazil gitu ya, di urban legend sana, karena ceritanya itu menggabungkan unsur sehari-hari gitu, kayak sekolah, toilet, dan tempat umum gitu. Ditambah lagi ada hal supranatural yang kayak gelap dan mengerikan gitu, kayak tadi di cerita pertama dan kedua itu lampu kamar mandinya tiba-tiba mati dan muncullah si hantu ini. Bayangan wanita ini juga bikin takut gitu ya, karena banyak orang yang pernah mengaku bertemu sama si A Loira do Banheiro. Jadi ya seakan-akan mendukung ceritanya bahwa urban legend ini tuh ada dan beneran terjadi. Tapi dari cerita urban legendnya A Loira do Banheiro ini tuh mengingatkan aku kalau misalkan ya tempat yang biasa-biasa bisa sangat mengerikan ketika kita dihadapkan sama sesuatu yang nggak bisa kita ngerti. Gimana menurut kalian soal urban legend dari Brazil ini? Apakah cukup menyeramkan atau menurut kalian kurang menyeramkan karena di Indonesia sendiri tuh nggak ada ya hantu berambut pirang gitu loh. Ya kalau di Indonesia mungkin sebagian orang nganggapnya lucu ada hantu berambut pirang. Tapi menurut kalian ada nggak urban legend yang serupa di Indonesia, kayak hantu penunggu toilet gitu atau hantu penunggu ruangan-ruangan lain? Coba tulis di kolom komentar di bawah, dan tulis juga komen di bawah hal-hal apa lagi yang harus aku bahas, cerita apa lagi yang harus aku bawain. Siapa tahu bisa aku bawain di episode selanjutnya. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih buat 100 subscribersnya. Semoga channel ini bisa terus grow gitu ya, bisa terus berkembang. Kalau gitu aku Zalfa pamit, sampai jumpa di episode Unsolved berikutnya. Dadah.